Halo 25. Selamat datang di podcast Bibi 25. Bincang-bincang Dulim di SMKN 25 Jakarta. Sebelum masuk ke podcast episode kedua, pepatah bilang belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Itu artinya masa kita di sekolah adalah waktu terbaik untuk menimba ilmu. Dari pepatah tersebut, mari teman-teman kita mengulik lebih tentang pembelajaran mendalam. Betul sekali Ayu, kata pepatah juga tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenalan. Halo semuanya, saya Marcel Vita Margono dari kelas 11 Akuntansi 1 yang akan menjadi host di episode ini bersama rekan saya Gusti Ayulan Widiantari dari kelas 10 Bisnis Digital. Kita berdua mewakili teman-teman semua untuk bertanya langsung ke narasumber yang tentunya akan memberikan pemahaman baru untuk kita semua. Wah, siapa ya Kak kira-kira narasumber kita hari ini? Gak sabar banget untuk bertemu dan kenalan dengan narasumber kita. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu halo Pak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Bagaimana perjalanan Bapak ke sini? Apakah aman, lancar, sejahtera? Lancar, kebetulan Jakarta di hari pagi tadi cukup lancar, jadi tidak begitu masalah. Gitu ya, Ade ya? Ya, benar sekali Pak. Boleh diperkenalkan diri Bapak kepada para pemirsa supaya kita bisa berkenalan lebih jauh lagi Pak, dan juga nggak penasaran nih. Oke, baik. Terima kasih kepada adik berdua, teman-teman di mana berada. Hari ini saya diundang oleh teman-teman, oleh adik-adik sekalian. Saya Budi Atmoko dari Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang tugas fungsinya tentunya adalah mengajar. Hanya saja kalau teman-teman guru kalian itu kalian adalah muridnya. Kalau saya profesinya adalah mengajar guru-gurunya, kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Keren sekali Pak. Sebagai tenaga, gitu deh. Ya. Wah, terima kasih banyak Pak. Kita jadi bisa mengenal nih siapa Bapak Wiji Atmoko. Lalu kita juga bisa berkesempatan untuk berbincang bersama. Selamat datang di SMKN 25 Jakarta Pak. Terima kasih. Sebelumnya hari ini kita sudah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk Bapak. Pastinya itu dari para pemirsa yang ingin tahu dan penasaran apa sih itu pembelajaran mendalam dan bagaimana penerapannya. Kalau kita bicara tentang pembelajaran di sekolah Pak, banyak dari kita tuh yang masih merasa memiliki permasalahan saat belajar Pak, seperti malas belajar, terus mengantuk, lalu bosan, dan juga berbagai permasalahan lain tuh yang biasanya sering terjadi di antara para pelajar Pak. Lalu sebenarnya akar dari permasalahan itu apa Pak? Dan apakah Bapak juga pernah mengalami masalah yang sama seperti kita? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pembelajaran mendalam, sebagaimana yang tadi Adi tanyakan, itu terkait dengan bagaimana pembelajaran atau belajar adik-adik sekalian, para murid itu betul-betul dirasa, ya, bukan hanya memori dalam pengertian surface, artinya di permukaan saja, tetapi mendalam. Mendalam maknanya adalah menyalami secara berkesedaran, kemudian prosesnya juga menggembirakan, ya. Kemudian aktivitasnya bukan hanya sekadar memahami, tetapi juga mengaplikasi atau menerapkan, ya. Pembelajaran yang sudah diaplikasi kemudian juga direfleksikan. Ya, direfleksikan kepentingannya dalam rangka memproyeksikan materi yang dipelajari untuk kepentingan murid di masa yang akan datang. Nah, apakah saya pernah ngalami? Tentu ada rasa kebosanan, ya, ada rasa jenuh, atau ada rasa tidak suka dengan pelajaran itu. Ternyata akar dari masalah yang pernah saya alami adalah satu, pembelajarannya sekadar melekat pada hafalan saja. Ya, bagi saya hal itu merupakan sesuatu yang tidak menarik. Atau yang hanya mengerjakan soal-soal saja yang saya merasa menjadi beban. Setiap hari kok ada ulangan, hal ini menjadi beban. Tetapi kemudian
bisa berubah pembelajaran yang demikian. Ternyata apa? Manakala gurunya itu mampu menghadirkan metode pembelajaran secara berbeda. Nah, metode yang seperti apa? Metodenya ada diskusi, ada nonton video, ya, ada mempresentasi hasil belajar yang dilakukan oleh murid secara berkelompok. Ada kalanya juga hasilnya diperoleh dari pengalaman di mana murid melakukannya berada di luar kelas. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas. Di luar kelas misalnya bergantung dari temanya. Misalnya tema tentang ekonomi, tentang pasar. Maka kita mengobservasi peristiwa-peristiwa di pasar. Atau misalnya temanya terkait dengan sampah atau tentang lingkungan. Murid ya bersama-sama satu kelompok di bantaran sungai, ya, misalnya Sungai Ciliwung, ya seperti itu. Nah, aktivitas yang dilakukan murid tentunya adalah mengamati, bertanya dengan pemangku kepentingan, dengan pihak-pihak yang ada di sana. Keterampilan murid untuk bertanya, keterampilan murid untuk memvideokan, mengambil gambar, ya, kemudian melaporkannya, ternyata lebih menarik, lebih lekat, lebih untuk memiliki daya memori yang lebih lama. Ya. Di pertemuan berikutnya secara berkelompok kemudian di dalam kelas mempresentasikan hasil apa yang mereka lakukan, wawancara atau pengamatan di lapangan, di tempat di mana murid secara berkelompok tadi sudah melakukan. Dengan pengalaman yang seperti itu menjadikan pembelajaran menjadi menggembirakan. Ya. Intinya adalah sebagai seorang murid memiliki tanggung jawab terhadap materi itu, berkesadaran. Ya, berkesadaran, bertanggung jawab, ya. Kemudian berkesadaran, misalnya ada tema-tema tentang listrik, hari ini tentang penghematan, maka murid-murid itu bagaimana mempraktikkan cara menghematnya, listrik, lampu, termasuk tema-tema tentang sampah. Nah, ketika murid melakukan ini nyambung dengan kehidupan nyata. Jadi pembelajaran mendalam intinya adalah nyambung dengan kehidupan nyata. Dan bakat minat murid otomatis menjadi optimal. Demikian. Oke, jadi pembelajaran mendalam itu bisa menjadi sebuah solusi ya Pak dari masalah belajar. Oke, lalu bagaimana nih cara Bapak menanggapi murid yang pemahamannya sedikit terlambat dan juga kurang fokus? Jadi mereka kurang tertarik kepada hal-hal tersebut. Oke, baik. Tentu begini, di dalam pembelajaran itu tidak ada murid satupun yang sama kemampuannya. Ya. Tidak ada murid yang satupun sama motivasinya. Ya, ada yang kemampuannya fast learner, ada yang slow learner. Jadi itu pula minatnya, bakatnya, gaya belajarnya itu tentu tidak ada yang sama. Nah, bagaimana ketika pembelajaran dengan karakteristik murid yang berbeda? Salah satu caranya adalah yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Satu tekniknya dikelompokkan dalam murid itu, dalam kelompok itu adalah mereka yang memiliki variasi heterogenitas. Ada yang fast learner, ada yang slow learner. Bayangkan misalnya, kalau dalam satu kelompok semua adalah anak-anak yang pendiam, yang terjadi gimana? Ada diskusi berjalan nggak? Tidak pastinya. Jadi ada yang introvert, ada yang extrovert campur, supaya satu dengan yang lain itu bisa saling menopang. Ada yang tahu otomatis dengan kelompok, kalau nanya dengan temannya kan nggak malu ya, akan nanya gimana nih, dia akan nanya dengan temannya pun nggak segan untuk memberitahu kepada temannya. Nah, ini bagi yang sebelum ya, tetapi ya produk belajar yang seperti ini otomatis dilakukan dalam rangka menumbuhkan kemampuan rasa minat secara kolaboratif dalam secara bersama. Jadi murid bisa saling belajar dengan yang lain, saling bisa memberikan umpan balik satu dengan gitu ya, tentu dampaknya lebih optimal. Gitu deh.
Wah, berarti dari kita bertemu dengan teman-teman lainnya, kita bisa mengenali pembelajaran itu dengan lebih gampang dan efektif. Jadinya kita juga bisa melakukan pembelajaran itu dengan nyaman dan kita bisa mendalami apa itu dari pembelajaran mendalam, teman-teman. Selanjutnya, Pak, apakah ruang lingkup yang baik itu akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan pembelajaran mendalam itu nantinya? Ya, betul adik. Bayangkan adik belajar dalam satu tempat yang sama di kelas, terus ada rasa bosan. Pastinya, Pak. Itu. Pasti ada rasa bosan. Ya. Tetapi manakala ada sesekali adik itu berada di sebuah studio, ya, lihat film, lihat tampilan yang ditayangkan oleh gurunya tentang jelajah yang ditampilkan di videonya itu atau filmnya itu. Atau sesekali adik juga belajar keluar, gurunya mengajak, yuk kita belajar keluar. Maka suasana belajar menjadi otomatis lebih menggembirakan, tidak jenuh, dan aspek atau kinestetik murid otomatis tersalur. Benar-benar. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ini terfasilitasi jika dibanding hanya di dalam kelas. Itu sebabnya pembelajaran yang dilakukannya secara kolaboratif dengan pihak-pihak di luar kelas, dengan pihak orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan TEFA, dengan dunia industri, itu otomatis menjadi memperkaya pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya ya bersumber dari guru, antar murid, tetapi juga dengan pihak-pihak dari luar sekolah. Di sanalah lingkungan di mana murid itu bisa menimba pengetahuan. Pendekatan seperti ini adalah kita sebut sebagai pendekatan konstruktif. Ya. Nah, di SMKN 25 Jakarta sendiri nih Pak, kan ada pembiasaan baik di mana para murid itu mengumpulkan handphone sebelum belajar supaya mereka bisa lebih fokus dalam belajar dan bisa bersosialisasi dengan teman-teman di kelas. Pendapat Bapak sendiri tentang pembiasaan itu bagaimana? Dan apakah dari pembiasaan itu merupakan cara langkah kecil efektif dalam mendorong pembelajaran mendalam? Tentunya, Adik. Jadi, Adik tahu sekarang yang kita sebut fenomena FOMO. Tahu, Pak. Tahu. FOMO itu dikit-dikit nengok Iya, media ngikutin. sosial, dikit-dikit buka WA, itu FOMO. Iya, benar. Ya. Yang kedua ada fenomena yang disebut sebagai cherry picker atau cherry picking. Adik atau murid dengan HP gawe ada di tangan, informasi yang sesuai minatnya, seleranya itu yang digunakan. Padahal di internet, dunia internet sangat banyak informasi. Benar. Tidak dipilih hanya informasi yang dipilihnya dan sesuai dengan selera, dan ini ternyata adalah informasi yang disinformasi. Ini tentu tidak baik. Itu sebabnya salah satu menangkalnya adalah HP untuk mengurangi. Jadi kita punya ritme biologis kehidupan kita, tubuh kita dalam 24 jam itu diatur. Berapa lama kita berhenti dari HP, ya, berapa lama kemudian kita membuka HP, ya, supaya hal itu akan berkurang. Ada lagi yang kita sebut sebagai negativity bias. Negativity bias itu manakala ya ada murid atau teman yang menjudge atas sesuatu yang buruk padahal ada 9 yang baik. Karena ada satu yang buruk, kemudian itu yang menjadi algoritmanya. Algoritmanya kemudian disebar, karena selalu memegang dengan konsep, maka itu menjadi algoritma yang tidak baik. Nah, salah satu menanggulanginya adalah kendalikan di dalam berinteraksi dengan dunia internet. Jadi, untuk menahan sementara dengan dunia internet itu adalah solusi. Oke, keren sekali ya Pak. Betul, dengan kita bisa mengatur media sosial, pastinya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Juga bisa menjadi pelajar yang mengerti pembelajaran itu dengan baik. Juga kita tidak perlu memakai media sosial untuk hal-hal yang negatif. Selanjutnya, pertanyaan terakhir untuk menutup pembahasan kita hari ini, Pak. Kesan pesan Bapak untuk podcast hari ini dan SMKN 25 Jakarta kira-kira bagaimana tuh, Pak? Satu pesan terbaik adalah teruslah belajar. Buatlah algoritma positif. Di mana? Di dunia maya.
isi ruang-ruang virtual itu dengan energi positif. Sebagai seorang murid, tentunya adalah praktik baik atau produk belajar yang diberikan oleh guru, kemudian diunggah di TikTok, di IG, satu dengan yang lain itu saling memberikan komentar, sehingga tidak ada celah murid ini tidak nengok untuk hal-hal yang negatif. Ya. Jadi satu, tingkatkan, teruslah belajar, saring pengetahuan, dan jangan lupa kita generasi milenial itu sekarang berhadapan yang disebut sebagai lucid dreamer. Masa depan itu sudah diimpikan hari ini dalam sadar. Ya, impian-impian itu sudah dimiliki masa depan oleh anak-anak generasi milenial itu, generasi Z, generasi Y. Nah, saring budaya, bekali karakter, tidak ada lain adalah bangun kolaborasi secara intensif, pertama dari keluarga, ini adalah paling fundamental. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah, kemudian dengan teman-teman dalam kehidupan masyarakat. Salurkan hobi, energi positif, melalui bakat, minat untuk menyalurkan itu semua. Dengan demikian tentunya masa depan Indonesia emas di tahun 2045, mereka adalah anak-anak muda yang kelak menjadi pemimpin bangsa. Gitu deh. Keren sekali Pak. Keren banget pendapat dari Bapak Moko. Terima kasih banyak untuk segala ilmu yang kita dapat hari ini. Wah, banyak banget nggak sih Kak ilmu yang kita dapat hari ini. Mulai dari gimana pengalaman Bapak Wiji, lalu solusi, lalu berbagai cara untuk kita menjalani kehidupan sebagai pelajar dengan lebih baik lagi, dengan positif dan menghadapi semua lingkup yang negatif maupun positif menjadi lebih baik lagi dan menjadi peranan baik untuk kita ke depannya. Betul banget Ayu, tapi yang paling penting itu kembali kepada niat dan kesadaran diri kita sendiri ya Pak. Terima kasih kepada Bapak Wijiatmoko sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa Pak. Sama-sama, terima kasih atas sudahannya deh. Terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang sudah setia mendengarkan podcast Bibi Duali dari awal sampai akhir. Apa yang kita bahas hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi pelajar yang lebih baik lagi. Saya Masa Dan saya Ayu. Sayonara Duali.